Di tengah gelapnya luar angkasa, jauh melewati orbit Mars, melewati sabuk asteroid, dan mendekati raksasa gas terbesar di tata surya, terdapat sebuah dunia kecil yang terlihat sunyi. Dunia itu tidak memiliki pepohonan, tidak memiliki langit biru, tidak ada suara, tidak ada cahaya matahari yang hangat. Hanya permukaan putih membeku, dipenuhi retakan panjang seperti luka raksasa. Dunia itu adalah Europa, salah satu bulan milik Jupiter. Dan selama puluhan tahun, Europa dianggap sebagai salah satu tempat paling misterius di tata surya. Karena di bawah lapisan esnya, mungkin terdapat sesuatu yang bisa mengubah sejarah manusia selamanya. Sebuah lautan gelap yang tersembunyi selama miliaran tahun. Dan kemungkinan besar, lautan itu tidak kosong. Banyak ilmuwan percaya Europa mungkin menyimpan kehidupan, bukan di permukaannya, tetapi jauh di bawah es, di dalam samudra yang tidak pernah melihat cahaya matahari. Dan semakin banyak manusia mempelajari Europa, semakin besar pula rasa takut yang muncul. Karena jika kehidupan benar-benar ada di sana, maka alam semesta mungkin jauh lebih hidup dan jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kita bayangkan. Untuk memahami mengapa NASA begitu terobsesi dengan Europa, kita harus kembali ke tahun 1610, saat seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei mengamati Jupiter menggunakan teleskop sederhana. Ia melihat titik-titik kecil mengelilingi planet raksasa itu, dan titik-titik tersebut ternyata adalah bulan. Europa adalah salah satunya. Selama ratusan tahun, Europa hanyalah titik kecil di langit. Sampai akhirnya, manusia mulai mengirim wahana keluar angkasa. Dan semua berubah. Pada tahun 1979, wahana Voyager milik NASA melewati Jupiter. Dan untuk pertama kalinya, manusia melihat permukaan Europa dari dekat. Yang dilihat NASA terasa aneh. Permukaannya sangat halus, tidak dipenuhi kawah seperti bulan lain. Padahal di luar angkasa, tabrakan meteor terjadi terus-menerus. Seharusnya Europa penuh luka. Namun kenyataannya tidak. Artinya, permukaan Europa terus berubah. Sesuatu di bawah es itu masih aktif. Lalu muncul retakan-retakan panjang yang membentang ribuan kilometer. Seolah lapisan es Europa bergerak, pecah, dan membeku kembali. Banyak ilmuwan mulai curiga. Di bawah permukaan itu mungkin ada air cair. Dan jika benar, Europa bisa menjadi salah satu tempat paling penting dalam pencarian kehidupan alien. Namun ada masalah besar. Europa berada sangat jauh dari matahari. Suhu permukaannya bisa mencapai minus 160 derajat Celcius. Mustahil air tetap cair di tempat sedingin itu. Setidaknya begitulah yang manusia pikirkan. Sampai akhirnya ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Europa dipengaruhi gravitasi luar biasa kuat dari Jupiter. Planet raksasa itu terus menarik Europa. Dan tarikan tersebut menciptakan tekanan besar di bagian dalam bulan itu. Europa seperti diremas terus-menerus. Akibatnya, bagian dalamnya memanas. Fenomena ini disebut tidal heating. Dan panas tersebut kemungkinan cukup untuk menjaga lautan di bawah es tetap cair. Semakin banyak data dikumpulkan, semakin jelas satu fakta mengerikan. Europa mungkin memiliki samudra raksasa. Bahkan beberapa ilmuwan memperkirakan jumlah air di Europa lebih banyak dibanding seluruh lautan di bumi. Bayangkan itu, sebuah dunia gelap, tertutup es dengan samudra tanpa akhir di bawahnya. Dan tidak ada manusia yang tahu apa isi lautan itu. Lalu muncul pertanyaan besar, jika memang ada lautan, apakah kehidupan bisa muncul di sana? Awalnya, jawaban banyak ilmuwan adalah tidak. Karena kehidupan membutuhkan cahaya matahari. Tanpa matahari, tidak ada energi. Tanpa energi, tidak ada kehidupan. Namun ternyata, bumi menyimpan rahasia yang mengubah semuanya. Di dasar samudra terdalam, manusia menemukan ventilasi hidrotermal. Retakan di dasar laut yang mengeluarkan panas dan zat kimia dari dalam bumi. Dan di tempat yang gelap total itu, kehidupan justru berkembang. Makhluk-makhluk aneh hidup tanpa cahaya matahari. Mereka bertahan menggunakan energi kimia.
Penemuan ini mengejutkan dunia sains. Karena itu berarti kehidupan tidak selalu membutuhkan matahari. Dan tiba-tiba, Eropa menjadi jauh lebih menarik. Karena jika dasar laut Eropa memiliki ventilasi panas seperti di bumi, maka kehidupan mungkin bisa muncul di sana juga. Mungkin hanya mikroorganisme sederhana, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih kompleks. Dan disinilah rasa takut mulai muncul. Karena semakin manusia berpikir tentang Eropa, semakin terasa bahwa kita mungkin sedang berdiri di depan sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sesuatu yang benar-benar asing. NASA mulai serius mempelajari Eropa. Mereka mengembangkan berbagai misi untuk menyelidiki bulan misterius ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Europa Clipper. Misi yang dirancang khusus untuk mempelajari permukaan dan lautan Eropa. Tujuannya sederhana, mencari tahu apakah Eropa benar-benar layak dihuni. Namun di balik misi itu, ada tantangan besar yang sangat berbahaya. Karena Eropa bukan tempat yang ramah. Radiasi di sekitar Jupiter sangat mematikan. Medan magnet Jupiter begitu kuat hingga mampu menghancurkan elektronik wahana luar angkasa. Manusia bahkan tidak bisa berdiri di permukaan Eropa tanpa perlindungan ekstrim. Dalam hitungan jam, radiasi di sana cukup untuk membunuh manusia. Dan itu baru permukaannya. Belum apa yang tersembunyi di bawah es. Beberapa ilmuwan bahkan mulai memikirkan kemungkinan yang lebih mengerikan. Bagaimana jika kehidupan di Eropa berkembang secara berbeda dari kehidupan di bumi? Karena mereka hidup di dunia tanpa cahaya, tanpa langit, tanpa siang dan malam, selama miliaran tahun. Makhluk seperti apa yang bisa lahir dari lingkungan seperti itu? Mungkin bentuknya tidak bisa kita bayangkan. Mungkin biologinya benar-benar asing. Dan mungkin manusia tidak siap menemukannya. Ada alasan lain mengapa NASA sangat berhati-hati terhadap Eropa, yaitu kontaminasi. Jika manusia mengirim wahana yang membawa bakteri dari bumi, dan bakteri itu mencemari Eropa, maka kita bisa merusak ekosistem alien sebelum sempat mempelajarinya. Karena itu, NASA memiliki aturan sangat ketat mengenai misi ke Eropa. Semua wahana harus disterilkan dengan ekstrim, karena satu bakteri kecil dari bumi bisa mengubah seluruh penelitian tentang kehidupan alien. Bayangkan betapa gilanya situasi ini. Manusia begitu takut mencemari dunia lain, karena dunia itu mungkin hidup. Dan jika suatu hari manusia benar-benar menemukan kehidupan di Eropa, maka semuanya akan berubah. Agama, filsafat, sains, cara manusia melihat dirinya sendiri. Karena selama ribuan tahun, manusia selalu bertanya satu hal, apakah kita sendirian? Dan Eropa mungkin menyimpan jawabannya. Namun jawaban itu mungkin tidak menyenangkan. Karena jika kehidupan bisa muncul di Eropa, yang dingin, gelap, dan terkubur di bawah es, maka kehidupan mungkin sangat umum di alam semesta. Artinya, galaksi seharusnya penuh kehidupan, penuh peradaban, penuh makhluk cerdas. Tapi jika begitu, mengapa alam semesta tetap sunyi? Pertanyaan itu dikenal sebagai Fermi Paradox, sebuah paradoks yang menghantui para ilmuwan selama puluhan tahun. Karena secara logika, alam semesta terlalu besar untuk hanya dihuni manusia. Ada miliaran galaksi, dan di setiap galaksi ada miliaran bintang. Banyak di antaranya memiliki planet. Secara statistik, kehidupan seharusnya ada di mana-mana. Namun sampai hari ini, tidak ada jawaban. Tidak ada sinyal jelas. Tidak ada kontak. Hanya keheningan besar.